Sekolah bersama Iza. Kali ini Iza bakal membaca buku tentang mengenal 25 Nabi dan Rasul lagi. Kali ini Iza masih ditemani oleh Umi Rere. Ayo kita baca. Masih lanjutan dari yang kisah yang keempat ya, yaitu Nabi Hud. Nah sekarang kita baca yang Nabi kelima, yaitu Nabi Sholih. Oke. Soleh apa Solih? Sama. Sholih alaihi salam. Oke, silahkan dibaca. Nabi Sholeh alaihi salam tinggal di tengah-tengah kaum Samud. Kaum Samud merupakan kaum yang makmur, Masya Allah. tapi tidak mempercayai agama yang dibawa oleh Nabi Sholeh alaihissalam. Gitu. Lanjut. Nabi Sholeh alaihissalam mendapatkan mukjizat berupa unta betina yang berasal dari batu sebagai bukti kenabiannya. Wah, Masya Allah. Kaum yang berasal dari batu sebagai bukti kenabiannya, kaum Samud diingatkan untuk tidak mengganggu unta itu jika mereka ingin selamat. Namun mereka membangkang terhadap Nabi Sholeh dan menyembelih unta betina itu hingga terjadilah azab yang membuat kaum itu binasa. Wah. Sedangkan Nabi Sholeh alaihissalam dan pengikutnya selamat karena telah meninggalkan kotanya sebelum terjadi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi tidak semua ya. Iya. Hanya sebagian saja yang terkena azab, terutama mereka yang membangkang kepada Nabi Sholeh, kepada ajarannya Nabi Sholeh. Nah, sekarang kalau dilihat dari ceritanya, apa nih yang bisa kita ambil hikmah atau pelajaran dari kisah Nabi Sholeh ini? Apa ya? Boleh dibaca sekali lagi kalau misalkan memang belum paham. Jadi boleh dibaca sekali lagi supaya paham, jadi kita bisa menyimpulkan. Begitu juga teman-teman ya, jika kita membaca satu buku terus kita belum paham maksudnya buku itu apa yang kita baca, maka kita baca sekali lagi. Kalau masih belum paham juga berarti 3 kali. Biasanya kalau sudah 3 kali kita sudah tahu apa isi dari buku tersebut. Coba kita baca. Sekarang Umi yang baca. Nabi Sholeh alaihissalam tinggal di tengah-tengah kaum Samud. Kaum Samud merupakan kaum yang makmur. Jadi di daerah tersebut adalah daerah yang sangat subur. Semua tumbuh dengan suburnya, jadi makmur. Jadi pekerjaannya juga luar biasa. Jadi Allah limpahkan banyak sekali rezeki di situ. Tapi tidak Mempercayai kaum Samud tapi tidak mempercayai agama yang dibawa oleh Nabi Sholeh. Jadi kaum Samud ini sama Allah diberi kelapangan rizki, diberi kemakmuran tanah subur segala macam, tapi tidak percaya dengan Nabi Sholeh. Jadi tidak mau mengakui ajarannya Nabi Sholeh. Nabi Sholeh alaihissalam mendapatkan mukjizat berupa unta betina yang berasal dari batu sebagai bukti kenabiannya. Jadi mukjizat atau kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Sholeh adalah bisa mengeluarkan unta dari batu. Nah, itu karena Allah yang memberikannya atas izin Allah. Kaum Samud diingatkan untuk tidak mengganggu unta itu jika mereka ingin selamat, namun mereka membangkang terhadap Nabi Sholeh dan menyembelih unta betina itu. membangkang itu apa? Membangkang itu membantah. Membantah. Contohnya misalkan gini, Iza, ambilkan Umi pisau di belakang, atau ambilkan gelas di belakang. Iza malah bilang, nggak mau.
aku mau main aja. Nah, itu namanya membangkang. Jadi tidak patuh, tidak nurut, tidak sami'na wa ata'na. Nah, begitu juga dengan kaum Nabi Soleh pada masa itu ya. Jadi tidak menurut kata Nabi Soleh, jangan disembelih untanya, tapi ternyata mereka menyembelihnya gitu, membangkang. Selain itu juga ada bangkangan yang lain gitu ya. Mereka tidak mau menyembah pada Allah, mereka tidak mempercayai dengan ajaran Nabi Soleh gitu. Jadi akhirnya Allah turunkan azab ya, karena sudah diingatkan sama Nabi Soleh untuk tidak membunuh, apalagi sampai memakan dagingnya gitu ya. Batal wudhu. Nah, udah gitu akhirnya mereka mendapatkan azab dari Allah karena membunuh unta betina itu. Jadi untanya itu lahir dari batu. Ya, keluar dari batu dengan atas bisa izin. Dibunuh. Bukan batunya yang dibunuh, untanya yang dibunuh. Jadi sejak adanya unta itu mereka makin subur, makin makmur, makin sejahtera gitu. Nah, itu ya kisah Nabi Soleh. Jadi apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah Nabi Soleh itu adalah kita tidak boleh membangkang, tidak boleh membantah, apalagi kalau di bahasa sekarang ya, itu membantah kepada orang tua kita, membantah kepada guru, membantah kepada orang tua yang misalkan nih kayak saudara gitu, yang memang ketika mereka memberikan perintah yang baik, kita tidak boleh membantah, tapi kita menjalankannya dengan senang, dengan ikhlas, dengan happy itu. Gitu ya teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Soleh. Udah. Apa? Biasanya gimana kalau nutup? Yang kayak tentang Nabi itu, Nabi Hud. Ya udah, coba Dede lah tutup. Demikian ya. Demikian teman-teman, sampai sini dulu video Iza kali ini di channel Al-Falah. Di video berikutnya Iza bakal mengupload video tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Notifikasinya yang ada di subscribe itu dinyalain ya, biar kalau ada upload terbaru ada di notifikasi YouTube. Oh ya, kalau membuat video seperti Iza atau yang lainnya bisa dikirimkan ke nomor Abi Wahyu. Nomornya ada di deskripsi. Ya udah, sampai sini dulu ya teman-teman. Videonya Iza tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.